Halo, ketemu lagi dengan saya Tirta Musitama. Di channel ini kamu mau belajar tentang pendidikan tinggi, bisa. Sukses pendidikan tinggi, tips-tipsnya dari sini ada. Oke, simak terus. Pada kesempatan ini, saya akan berdiskusi dengan kamu yang membagi tentang informasi terbaru yang diberikan atau disampaikan oleh Mas Menteri kita, Mas Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan Kebudayaan kita, berkait dengan pembelajaran perkuliahan di semester ganjil 2020-2021. Masih hangat banget nih. Ya. Nah, apa sebenarnya esensi dari kebijakan itu? Sekarang semua pada diskusi tentang itu ya. Kampus, mahasiswa, orang tua mahasiswa diskusi tentang itu. Saya rangkum aja, singkatnya ada 3 hal. Yang pertama, perkuliahan tetap akan dimulai pada bulan Agustus 2020-2021 bagi perguruan tinggi agama pada bulan September 2020 dan 2021. Artinya guys, kalian tetap kuliah, mahasiswa baru tetap kuliah, mahasiswa yang udah lama tetap kuliah juga. Kita nih para dosen tetap ngajar ya. Tetap ngajar. Nah, yang kedua, kebijakan yang kedua adalah semua mata kuliah yang berkaitan dengan teori atau mata kuliah teori wajib dilaksanakan secara daring. Wow, ya. Wajib loh ini hukumnya. Artinya harus, kudu gitu ya. Mata kuliah teori semuanya daring. Nah, kalau ada mata kuliah yang ada unsur praktiknya atau mata kuliah praktik, diharapkan diatur sedemikian rupa itu nanti pelaksanaannya di ujung semester, di akhir semester. Gitu. Nah, yang ketiga, kebijakan yang ketiga itu berkaitan dengan para penyelenggara perguruan tinggi, para bos-bos nih, para manajemen pendidikan tinggi, ya Pak Rektor, Pak Ketua, para Wakil Rektor, ya dekan-dekan, semua harus berpikir keras agar membuat satu protokol kesehatan apabila ada aktivitas mahasiswa yang memang harus ya terpaksa dilakukan pada saat masa COVID-19 ini atau sampai sekarang hingga nanti kira-kira di bulan Desember atau akhir tahun. Kalau misalnya itu harus loh ya. Nah, itu pun harus mengikuti juga dari aturan dari yang akan dikeluarkan oleh dirjen terkait. Apa sih itu ya? Misalnya kalau misalnya akan ada penulisan skripsi, tesis yang membutuhkan akses ke laboratorium ya. Apalagi disertasi misalnya seperti itu. Nah, ini tapi itu harus dilakukan dengan benar hati-hati dan mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh organisasi internasional ya, kayak WHO ataupun pemerintah kita, Kementerian Kesehatan, bahkan juga oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Nah, itu esensi kebijakannya. Nah, sekarang aku mau diskusi ya, mau sama kalian ngobrol nih. Kalau udah ada kebijakan kayak gitu, jadi kita gimana kuliah kita gitu. Nah, ini konsekuensinya nih buat mahasiswa ya. Mau tahu kan? Simak ya. Yang pertama, wahai mahasiswa baru maupun mahasiswa lama, kita harus berubah mindset kita. Kuliah itu memang gak harus datang ke kampus. Mata kuliah bisa dilakukan secara daring. Dosen ngajarnya juga daring. Kamu belajar bisa melalui daring. Harus kita ubah mindset kita. Nggak cuman kita datang ke kampus, harus ketemu fisik, harus dalam satu ruangan kelas yang sama ketemu teman-teman kita. Nggak kayak gitu lagi. Kalau dulu kita masih kepikiran di semester lalu misalnya nih, atau waktu kalian masih SMA, ngepikirin, wih enak banget nih, gue mau kuliah, gue nanti datang ke kampus, keren, ketemu teman-teman di kelas, jalan-jalan juga nanti abis kuliah gitu ya, ngobrol-ngobrol ya. Tapi suasana membuat kita berubah. COVID-19 ini membuat kita terpaksa atau bahkan dipaksa ya, mindset kita berubah bahwa mungkin loh, bisa banget bahwa kuliah itu dilakukan secara daring. Nah, jadi bukan berarti nggak ada kuliah loh ya, mahasiswa baru yang nanti mau masuk nih di Agustus ini, Anda atau kalian tetap mahasiswa gitu, bukan berarti terus bukan jadi mahasiswa gitu ya. Yang mahasiswa yang udah semester 3, semester 5, ya 7, 9 ada nggak nih 9 nih? Ayo, siapa yang semester 9? Nah, itu tetap Anda juga harus masuk, tetap kuliah, tapi menggunakan daring. Mindset kita harus berubah ya, bahwa kuliah tidak harus perkuliahan yang konvensional. Datang ke kampus, ketemu dosen di kampus, diskusi di kampus, aktivitas di kampus, ngerjain proyek di kampus, tapi bisa dilakukan secara daring. Atau minim kalau memang perlu banget, terpaksa banget, itu blended learning. Nah, memang pembelajaran daring itu tidak
mudah ya guys, teman-teman, hai kamu semua ya. Tapi memang butuh satu cara-cara tertentu, ada mekanisme tertentu, SOP tertentu juga. Bukan memindahkan nih perkuliahan konvensional nih jadiin online gitu. Nggak kayak gitu. Karena cara pembelajarannya berubah. Cara pembelajarannya beda gitu ya. Nah, penyampaiannya itu kan juga beda juga. Tugas-tugasnya beda juga kan. Butuh keaktifan dari kalian dan juga keaktifan dari dosen gitu. Nah, hal yang kedua yang nggak kalah penting adalah refleksi terhadap apa yang sudah dikerjakan pada semester kemarin. Ini buat mahasiswa-mahasiswa yang udah kuliah ya, untuk langkah yang lebih baik di masa depan. Berat banget men. Iya. Maksudnya kira-kira kita pikir nih, semester kemarin kan kita trial and error ya. Kuliah daring dipaksa. Iya nggak? Dipaksa. Tadinya pengennya kita ke kampus, tapi kemudian nggak bisa karena kondisi COVID-19. PSBB, lockdown, dan lain-lain. Akhirnya kita di rumah aja. Belajar dari rumah, kerja dari rumah. Dosen pun kerja dari rumah gitu. Ngajar mahasiswa dari rumah gitu. Nah, kondisi kayak gini ya, kita harus lakukan, ngelis nih. Kita kumpulin lagi. Apa sih hal kemarin kita lakukan, kita nggak optimal apanya. Ya, apa kalau kuliah daring di kampus, yang kemarin yang online, kita nggak maksimal. Kuliah daring bukan hanya ketika kita video conference ya, Vicon ya, tetapi ketika misalnya dosen memberikan tugas-tugas di lewat email ataukah lewat LMS gitu ya, seberapa kita respon, seberapa dosen juga respon ya. Nggak cuma mahasiswa yang berubah, dosen pun juga berubah gitu. Bagaimana harus mau ya melakukan perubahan-perubahan itu. Apa yang sudah kemarin kurang maksimal, yuk kita maksimalin. Kita list tuh ya. Jadi misalnya nih, kamu males kemarin nggak ngerespon kalau dosen nanya di forum atau di chat atau waktu Vicon, nah sekarang kita diubah. Bahwa ketika daring, dosen juga bertanya, mengajar, Anda juga atau kalian bisa menyampaikan pandangan persis sama waktu di kelas. Jadi kelasnya itu bukan kelas fisik sekarang ya. Kelasnya ya sekarang ini adalah dalam dunia maya ini. Ini contoh aja. Oke, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut bagaimana kita bisa berubah, kita belajar dari masa lalu untuk melangkah ke depan dalam pembelajaran daring ini. Nah, hal yang ketiga, kalian yang kemarin udah semester 2, semester 4, semester 6, ya, semester 8, semester 10 ya. Nggak ada yang DO kan, nggak ada yang mundurkan diri ya semester 10 ya. Oke, nah itu kalau ada kekurangan setelah Anda refleksi tadi, ada hal yang kurang nih dari list-list tadi, kalian harus berinvestasi terhadap kompetensi-kompetensi baru. Misalnya, waduh, gue gaptek banget nih cara pakai aplikasi Google Meet nggak tahu, cara nge-zoom nggak tahu, mungkin cara waktu ada webinar nggak ngerti caranya gimana. Belajar, kita harus belajar. Kan dari mana bisa, dari tutorial YouTube, bisa dari kampus juga mungkin mengeluarkan panduan-panduan, atau dari teman-teman kita, teman-teman kalian gitu, ngobrol atau ambil chat, WA atau apa yang lain-lain. Coba gimana, ajarin gue dong gitu. Nah, pasti bisa. Nah, mau ya investasi terhadap kompetensi baru. Yakin banget ya, ada di video saya yang lain ya tentang ini, ada manfaat dari kondisi COVID-19 ini terciptanya satu kompetensi baru. Nanti simak ya, cari videonya, oke? Nah, investasi itu bukan biaya ya. Memang sih keluar duit ya, keluar waktu ya, dari resources, tenaga, belajar ngulik-ngulik lagi gitu di internet, cari-cari, banyak yang gratisan juga. Dan yakin itu nanti akan kepake terus kalau misalnya sampai kamu lulus ya, kompetensi baru. Udah pernah pakai Zoom belum? Udah pakai Google Meet? Udah bisa belum? Bikin tutorialnya kamu bisa nggak? Nih perusahaan kita butuh nih, organisasi kita butuh nih. Kan keren kalau kamu bisa kan? Ini penting banget. Kompetensi baru itu nempel sama kita. Gitu. Kalau kita sekali kita bisa, nggak bakal hilang. Kita ngajarin ke orang lain, kita tetap bisa ilmunya gitu. Nah itu banget yang menarik kalau kita mau belajar guys. Bener itu ya. Simak itu ya, makanya pikirin ya. Nah, hal yang terakhir, yang terpenting ini menurut saya ya, kamu boleh percaya, boleh enggak, boleh yakin, boleh enggak, makanya tulis komentar nanti di sini. Yaitu adalah adanya nilai tambah, adanya value added dari kondisi COVID-19 ini. Apalagi dengan kebijakan tadi ditetapkan oleh Mas Menteri tadi, memaksa kita. Situasi memaksa kita untuk berubah, mindset kita berubah, merefleksikan yang sudah lalu, untuk melangkah ke depan, kita bikin kompetensi baru.
kita kemudian harus menciptakan value gitu. Apa sih nilai yang baru, yang bagus yang nanti kita bisa tawarkan kepada orang lain, kepada dosen kita misalnya, kepada nanti kalau misalnya kita udah selesai nih, ya kita nih kebetulan nih generasi daring ya, keren banget loh ya, generasi daring, bukan generasi corona, generasi COVID-19 yang kesannya jelek gitu ya, bukan, tapi hikmahnya kamu punya kompetensi baru, mindset kamu lebih terbuka, lebih kamu kaitannya sama digital, sama teknologi, kamu makin keren dibanding generasi-generasi jadul dulu. Atau mungkin kakak-kakak kelas kalian sebelumnya. Nah, ada value baru ya, yang nambah nempel di kamu. Kompetensi baru satu hal, tapi value secara keseluruhan sebagai manusia. Ini penting banget bahwa kamu manusia, kamu menjadi manusia yang tumbuh ya dalam situasi seperti ini, kamu bisa survive. Ya, kamu mindsetnya terbuka, wawasannya luas, bisa menggunakan teknologi ini, dan kamu persisten, kamu tahan banting, kamu tetap bisa komunikasi dengan baik dengan dosen, mahasiswa, teman-teman kamu yang lain, teman-teman kampus, atau juga kemudian dengan penyelenggara di kampus ya, tenaga pendidikan, atau dosen-dosen kamu, manajemen kamu ya, manajemen kampus maksudnya. Nah, ini satu value yang bisa kamu tawarkan ketika kamu selesai nanti. Kamu menjadi generasi yang kuat gitu. Orang bilang generasi emas ya kan? Oke lah, generasi keren lah pokoknya. Yang membuat kamu tahan banting kalau kamu nanti keluar dari kampus, lulus ya di dunia kerja, atau jadi entrepreneur, jadi bos buat diri lo sendiri, atau jadi self-employed, jadi endorser, kayak jadi apa profesi yang mungkin belum tersebutkan sekarang, yang nggak terpikirkan di sekarang, yang mungkin lo ciptain sendiri profesi itu, lo itu bisa bertahan dalam situasi seperti sekarang ini. Ingat, kondisi seperti sekarang ini mungkin tidak, mungkin ya, bukan gue meramal ya, mungkin tidak akan terjadi 100 tahun sekali. Ya, mungkin kalau kemarin ada flu burung ya, ada sedikit beberapa tahun yang lalu. Nah, situasi seperti sekarang ini membuat kamu lebih kuat lah intinya gitu. Oke, kalau kamu merasa bahwa sharing saya ini bermanfaat, atau kamu nggak sepakat juga, nggak apa-apa, kasih komentar di sini. Jangan lupa ya, like, subscribe juga, berikan komentar dan share. Sebenarnya apa konsekuensi kuliah kita sebagai mahasiswa di semester ganjil 2020-2021? Cari tahu ya. Apa yang kamu ingin tahu? Kasih komentar di sini. Nanti saya jawab deh kalau saya bisa. Sukses buat kalian semua, sukses buat kita semua. Tetap ya, kita semangat walaupun dalam kondisi sekarang ini. Salam.